Shalom Mama Papa, senang sekali bisa menyapa adik-adik, menyapa Papa Mama di ibadah sekolah minggu GKPS Padang Bulan dari rumah. Tetap semangat. Nah, adik-adik apa kabarnya? Semua pasti bersuka cita. Yang sehat bersuka cita, yang masih sakit juga bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik semuanya. Dia selalu bersama adik-adik dan Tuhan Yesus sumber sukacita kita semua. Nah, adik-adik, hari ini sekolah minggu kita mau ngapain ya? Nah, kita mau puji Tuhan. Nah, karena sudah makan, sudah sarapan, udah cantik-cantik, puji Tuhannya harus suaranya kuat. Kalau bisa kedengaran sampai keluar, puji Tuhannya. Nah, kemudian kita mau ngapain lagi? Kita mau ayat hafalan dan belajar firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya udah disiapin? Udahlah Kak Ika udah disiapin, anak sekolah minggu gitu loh. Terus, nah adik-adik habis itu kita lihat ada nggak ya foto dokumentasi atau video dokumentasi yang dikirim adik-adik? Ayo dong adik-adik kirimin fotonya, videonya. Udah lama nih sekolah minggu kita nggak ada dapat foto dokumentasi sama video dokumentasi adik-adik. Dikirim ya adik-adik. Nah, karena sudah kece-kece, udah ganteng-ganteng, kita mau puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita mau puji Tuhan sambil bermain. Ingat gak ya lagu yang ada jadi patungnya? Anak kelas balita, anak kelas kecil pasti tahu lagu ini. Bapak Abraham, siap-siap ya jadi patung, jangan ada yang bergerak. Tampilkan jadi patungnya dengan gaya yang keren. Ayo adik-adik kita nyanyikan Bapak Abraham. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar jadi patung. Wah, gimana ya gaya patungnya Jore? Biasanya kalau di sekolah minggu, Jore gaya patungnya suka jadi Superman. Wah, kakak mau lihat nih gaya patungnya Duna gimana ya? Biasanya gaya patung Duna gini di sekolah minggu. Nah, terus kakak mau lihat gaya patungnya Jessie. Biasanya Jessie sama Renat gaya patung yang hadap-hadapan seperti ini. Ini gimana ya gaya patungnya dari rumah? Ada yang bergerak? Ada yang bergerak? Tidak ada yang bergerak. Kita nyanyikan lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar jadi patung. Kakak mau lihat gaya patungnya siapa ya? Aaron gaya patungnya gimana ya? Biasanya Aaron gaya patungnya karena dia anak perempuan malu-malu. Pasti gini nih gaya patungnya dari rumah. Atau kakak mau ke Janice gaya patungnya gimana ya? Terus kakak mau lihat gaya patungnya Hana gimana ya? Di rumah? Ada yang bergerak karena sekolah minggunya jadi patung, tidak ada. Kita nyanyikan lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar jadi patung. Wah, kakak mau ke kelas besar nih. Gaya patungnya Andreas Sipayung gimana ya? Biasanya di sekolah minggu gaya Andreas Sipayung dia kayak mau nangkap kodok. Gaya patungnya kakak mau ke Bahasa Muda. Bahasa Muda gaya patungnya gimana ya?
Biasanya di sekolah minggu dia gaya patungnya jongkok. Ini di rumah gimana ya gaya patungnya? Kalau Nael gaya patungnya gimana ya di rumah? Wah, pasti nih gayanya keren-keren nih jadi patung. Ada yang bergerak, ada yang bergerak, tidak ada. Kita nyanyikan lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Iya, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau bilang kita tuh punya raja loh adik-adik. Raja kita itu luar biasa. Dia yang punya alam semesta ini. Dan dia punya kekuasaan yang besar. Dia juga punya kekuatan yang besar. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Kemudian dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan dia sangat sayang sama adik-adik. Dia memberikan nyawanya untuk adik-adik, untuk kita semua. Agar kita nanti hidup bersama dia di surga sana. Siapa raja kita? Dialah Yesus Kristus. Nah adik-adik, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita nyanyikan lagi adik-adik lagu ini dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja. Ayo kita tepuk tangan adik-adik. Kita katakan dengan bangga, kita anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Siapa lagi? engkau anak raja, Siapa lagi? kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya adik-adik, kita anak raja menjadi bangga karena kita diselamatkan oleh raja kita. Dia tidak pernah memberikan adik-adik duka cita, tapi dia selalu memberikan kita sukacita. Ayo adik-adik, kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku Siapa anak lagi? raja, engkau Siapa anak lagi? raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Ayo adik-adik semuanya, ayo anak-anak raja, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat cinta kasih yang Allah berikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hari ini, pagi hari yang baik. Tuhan yang membangunkan kami bersama Mama, bersama Papa dan keluarga kami semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak yang sangat baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu dari rumah. Biarlah apa? Kebaktian ini Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bapak yang sangat baik, berkati juga Kak Rosenta yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan yang berkati persiapan Kak Rosenta agar firman yang kami pelajari dari Kak Senta bisa kami renungkan, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam mengikuti ibadah ini. Berkuasalah Allah dalam ibadah kami ini, start dari awal sampai akhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sepanjang 1 minggu ini ada nih teman adik-adik yang berulang tahun. Nah, siapa ya yang berulang tahun teman adik-adik ini? Ada 3 orang.
Pertama namanya adalah Arcelo Mona Sipayung. Dia ulang tahun tanggal 23 Februari. Dan hari ini ulang tahun adik-adik. Ada teman adik yang berulang tahun hari ini. 2 orang. Namanya ada Alvaro, Yosua, Gabriel, Damanik. Dan kemudian ada Frenden, Rekhartama Purba. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Sayang sama Tuhan Yesus Kristus, sayang sama mama papa, tetap kebanggaan mama papa. Dan selamat ulang tahun juga buat adik-adik semua yang tidak disebutkan namanya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, nah ini nih kita mau ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus itu di mana ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Iya benar, perjanjian baru. Sudah dibuka adik-adik? 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca ya adik-adik pelan-pelan biar adik-adik sambil baca sambil diingat. Kita mulai adik-adik ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulangi 1 kali lagi adik-adik, kemudian kita coba hafal. Kita ulangi lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kita coba tutup adik-adik. Kakak bantu ingat adik-adik dengan gerakan. Seperti ini ya gerakan adik-adik. Kalau serahkanlah, kita menyerahkan seperti memberikan kepada orang. Berarti kita memberikan seperti ini dari bahu ke depan. Serahkanlah segala seperti ini. Kekhawatiran seperti ini adik. Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu dari dada sampai ke perut. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Kita mulai 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulangi lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yeay, udah hafal ya adik-adik ya. Nah, kita harus menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi adik-adik gak usah takut, ada Tuhan Yesus yang bisa kita panggil dengan doa kita. Nah adik-adik, kita mau kumpulkan persembahan. Nah, kita minta sama mama, sama papa untuk ditransfer persembahannya kemana? Itu ke rekening Bank Mandiri Sekolah Minggu GKPS Badangbulan dan juga ke OVO Kak Nolika. Nah adik-adik, persembahan yang kita kumpulkan digunakan untuk meluas kerajaan Tuhan dan untuk memperluas pelayanannya. Ayo adik-adik, kita mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Iya adik-adik, Yesus itu segalanya untuk kita. Dia sudah memberikan nyawanya untuk
kita, menebus dosa kita agar kita selamat dan hidup bersama Dia nanti di surga yang kekal. Nah adik-adik, kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Senin Selasa aku tetap raja, engkau tetap raja. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Iya adik-adik, masih ingat yel-yel kita? Yel-yel anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu mendengarkan, merenungkan, melakukan firman. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita mau belajar firman Tuhan. Tentang apa ya firman Tuhannya hari ini? Wah, pasti seru firman Tuhannya. Nah adik-adik, ayo kita siapkan hati kita. Kemudian Alkitabnya pasti sudah disiapkan. Kita mau puji Tuhan. Kubuka Alkitab. Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Ku srek. buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Firman srek. Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Lebih besar. berbuah, berbuah, Buat paling besar. berbuah, berbuah, Lebih besar. berbuah, berbuah, Kita nyanyikan sekali lagi, siapkan hatinya. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Firman srek. Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Berbuah, Buat lebih banyak. berbuah, Besar, paling besar. berbuah, 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang bertemu kembali dengan adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi. Ambil Alkitabnya. Sebelumnya kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami boleh merasakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Sehingga hari ini kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang menolong adik-adik sekolah minggu boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong semua, juga menolong orang tua yang sedang memandu anak-anak yang ikut juga dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita Yesus berdoa. Diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di perjanjian baru ya adik-adik, kakak ulangi, buka Alkitabnya. Matius 26 ayat 36
sampai ayatnya yang ke-46. Kakak akan membacakannya, adik-adik boleh mendengar, dan boleh juga dibaca di rumah masing-masing. Sama-sama kita membaca ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Begitu firman Tuhan bagi kita hari ini. Hari ini tema kita, Yesus berdoa. Kakak juga akan menyampaikan cerita dalam bentuk komik yang diambil dari komik Alkitab Anak. Nanti di sini apalagi yang anak-anak kelas balita, kalau lihat pakai gambar pasti akan lebih mengerti. Anak kecil juga, kalau anak yang besar juga pasti suka lihat cerita bergambar. Oke. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Kakak mau nanya, murid Tuhan Yesus berapa sih? Kok cuma 11 itu yang diajak ya? Apa 11 murid Tuhan Yesus? Hayo, siapa yang tahu? 11 enggak ya? Oh, anak sekolah minggu tahu semua. Murid Tuhan Yesus ada 12. Berarti ada berapa yang tidak ikut? Ada 1 orang yang tidak ikut serta Yesus. Dia tidak setia kepada Yesus. Namanya siapa? Wah, pasti semua di rumah langsung jawab, Yudas kak, Yudas kak. Kakak tahu karena anak sekolah minggu semuanya pintar-pintar. Ya, terus Tuhan Yesus mengajak 11 orang jalan ke Bukit Zaitun. Sama kayak hari ini, banyak pohon-pohonnya ya. Karena kita mau jalan-jalan ke Bukit Zaitun. Kemudian setelah mereka berjalan bersama 11 muridnya, sampailah mereka di suatu taman. Indah sekali tamannya ya. Namanya Taman Getsemani. Oke, ada namanya Taman Getsemani.
Setelah mereka sampai di sana, tadi kan jalan mereka ya, jalan ke bukit. Kalau jalan ke bukit, capek nggak kira-kira? Capek ya, kalau ke bukit itu berarti naik ke atas, mendaki. Kalau mendaki, capek dia. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk istirahat. Kata Tuhan Yesus, boleh murid-muridnya istirahat dulu gitu. Karena apa? Karena tadi sudah jalan sampai ke bukit, sudah berkeringat, sudah capek. Ada mungkin yang sudah haus. Oke, setelah itu, tapi Tuhan Yesus masih mengajak 3 orang muridnya untuk menemani dia kemana? Mau menemani dia berdoa. Tuhan Yesus saat itu lagi sedih hatinya. Mau mati rasanya katanya. Gimana kalau mau mati? Berarti sedih kali ya dek ya. Tuhan Yesus sangat sedih. Jadi dia tidak ingin sendiri. Dia pengen punya teman. Diajaknya 3 orang. Ada Yakobus, ada Petrus, dan Yohanes. Untuk menemani dia pergi berdoa. Adik-adik kalau sedih juga pasti pengen ditemani ya. Pengen ditemani papa, ditemani mama, kakak, mungkin opung juga ya. Sama, Tuhan Yesus juga sedang sedih sekali hatinya. Karena dia tahu dia akan mati dan disalibkan. Akhirnya mereka pergi. Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya. Dia minta ditemani oleh mereka bertiga. Setelah itu Yesus melangkah ke tempat yang sunyi, dia sujud dan berdoa. Dia ke tempat yang sunyi ya. Di taman itu sunyi, tenang. Supaya apa? Supaya dia bisa berdoa dengan tenang kepada Tuhan. Tidak terganggu ribut-ribut suara-suara yang ribut ya. Tuhan Yesus berdoa. Dia sangat takut sekali. Karena dia tahu dia akan menderita. Kenapa Tuhan Yesus pergi berdoa ya? Ketika dia sedih, kenapa dia pergi untuk berdoa? Karena dia tahu yang bisa menolong hanya Bapa yang di surga. Yang bisa memberikan jalan keluar hanya Bapa yang di surga. Dia pertama-tama pergi berdoa. Setelah dia berdoa, dia kembali lagi menjumpai murid-muridnya. Tapi apa murid-muridnya sedang ngapain itu adik-adik? Sedang ngapain itu? Sedang tidur. Tuhan Yesus pergi berdoa, murid-muridnya tidur. Kenapa? Karena mereka kecapean. Jadi waktu Yesus berdoa bukan ditemani mereka. Mereka sibuk tidur. Aduh, gimana mereka ini ya? Terus Yesus berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoa katanya. Ya kan? Tuhan Yesus mau murid-muridnya juga berdoa dan berjaga-jaga. Setelah itu Yesus masih sedih sekali. Coba bayangkan adik-adik, kalau kita tahu kita akan menderita, kita akan mengalami kesulitan, sedih enggak? Sedih. Tuhan Yesus sampai mau mati rasanya katanya. Kemudian dia makin takut, dia kemana perginya? Kembali dia pergi berdoa untuk yang kedua kali. Doanya masih sama. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar apa? Agar kehendak atau keinginan Bapa yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus bukan minta, aku mau ini, bukan seperti itu. Aku mau minta es krim Tuhan Yesus, aku mau minta handphone baru biar banyak gamenya. Bukan seperti itu doanya. Tuhan Yesus berdoa supaya kehendak dan keinginan Bapa yang terjadi di dalam hidupnya. Setelah Yesus berdoa di dalam kesedihannya, dia kembali menjumpai murid-muridnya. Ya, murid-muridnya ngapain? Murid-muridnya masih tidur. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang tadi kan, berjaga-jaga dan berdoalah. Tapi ternyata Tuhan Yesus lihat murid-muridnya masih mengantuk sekali mereka, masih tertidur. Akhirnya Tuhan Yesus berpikir, apa yang harus kulakukan? Dia berpikir, dia kembali berdoa. Di dalam kesedihannya, dia berdoa. Dia berdoa berarti sekarang berdoa yang keberapa kali? 3 kali. Waktu berdoa yang ketiga kali adik-adik, Tuhan Yesus betul-betul merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, berserah penuh.
dia berdoa sampai berkeringat, sampai keringatnya seperti tetesan darah. Aduh, serius sekali Tuhan Yesus berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa nggak main-main. Nggak asal lipat tangan, tutup mata, terus berdoa, tapi kemana-mana pikirannya. Enggak seperti itu ya adik-adik. Tuhan Yesus betul-betul berdoa dengan sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya. Sampai berkeringat, keringatnya sampai seperti darah. Karena Tuhan Yesus begitu takut. Tetapi setelah berdoa, Tuhan Yesus beroleh kekuatan. Ya, dia kembali bangkit. Dia pergi lagi menjumpai murid-muridnya. Muridnya lagi ngapain? Masih tetap tidur, ya. Tapi Tuhan Yesus kembali setelah berdoa, dia sudah kembali bersemangat, dia sudah kembali melangkah, dia mengajak murid-muridnya, katanya, "Ayo bangun, sebentar lagi aku ditangkap." Mau ditangkap tapi bersemangat. Kok bisa ya? Iya, karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Akhirnya dia punya kekuatan baru. Walaupun dia mau ditangkap, dia tetap semangat. Dia percaya semua yang terjadi pasti sudah sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Begitu cerita di dalam komik Alkitab Anak. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu di dalam menghadapi segala kehidupan, dia pergi berdoa. Apa adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mengalami kesulitan? Berdoa. Terus kakak mau tanya, siapa ya adik-adik sekolah minggu yang rajin berdoa? Ada nggak adik-adik sekolah minggu yang rajin berdoa? Oh, kakak senang. Ada beberapa orang tua yang kirim ke kakak yang anaknya lagi berdoa. Ada Basa Muda lagi berdoa. Ada Wesley, siapa lagi? Ada Gisel, ada Felix Purba. Oh, itu siapa yang baju hitam ya? Oh, ada Alexandro, yang marga Sumbaya itu loh. Wah, dia walaupun kecil, dia sudah pandai berdoa. Ada Jessica juga yang lagi berdoa. Terus itu siapa itu ya? Kalau sekolah minggu juga rajin berdoa. Hiskia. Wah, siapa yang rajin berdoa? Semua anak sekolah minggu Padang Bulan rajin berdoa. Semua anak sekolah minggu yang sedang ibadah ini, kakak percaya pasti rajin berdoa. Iya, senang sekali ya kalau anak-anak rajin berdoa. Kenapa? Karena anak sekolah minggu juga tahu. Ketika berdoa, dia berbicara dengan Tuhan. Tuhan akan menolong dia, membimbing dia dalam setiap kehidupannya. Terus anak-anak harus berdoa, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menginginkan anak-anaknya berdoa. Tuhan Yesus kan bilang sama Petrus juga tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus juga bilang sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kalau berdoa itu apa dek? Sama kayak Tuhan Yesus tadi ya, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi bukan mau-maunya kita aja semuanya. Ya, kalau berdoa itu artinya kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Terus doa itu apa ya adik-adik? Doa itu kekuatan kita menjalani hidup. Sama seperti Tuhan Yesus tadi. Ketika dia menderita, ketika dia kesusahan, dia pergi kemana? Dia pergi berdoa. Ketika dia berdoa, dia memperoleh kekuatan. Sehingga dia kuat walaupun dia tahu dia akan menderita. Karena dia percaya Tuhan akan menolong dia, Bapa di surga akan menolong dia di dalam penderitaannya. Terus doa juga katanya napas hidup kita. Napas. Berarti penting gak bernapas? Oh pasti penting lah. Coba adik-adik kalau gak bernapas. Tahan sebentar. Sesak lah pasti. Bernapas ya dek. Coba hirup dulu adik-adik yuk. Yang kelas Belita cuma bernapas. Hirup udara lewat hidung. Ditarik keluar dari mulut. Oke. Sekali lagi adik-adik. Keluarkan lewat mulut. Pasti di dadanya lebih segar kan? Seperti itu. Ketika kita berdoa, pasti kita menjadi lebih segar, lebih tenang.
Jadi kalau doa adalah napas, tanpa doa kita tidak bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Kalau mau bertumbuh jadi anak yang baik, berarti harus berdoa. Kapan aja ya adik-adik berdoa? Kapan kita mau berdoa ya? Ya, kita harus selalu berdoa. Kita harus senang berdoa. Bisa kita berdoa saat mengalami masalah dan ketakutan dalam menjalani hidup. Sekarang jadi masalah anak-anak apa sih? Emang anak-anak udah punya masalah? Udah enggak ya? Biasanya yang orang tua yang punya masalah. Kalau anak-anak harusnya enggak. Oh ada Kak, aku punya masalah ini loh, sekarang sekolah yang daring-daring ini nggak ngerti, nggak tahu mau nanya sama siapa. Papa bekerja, mama bekerja, sebentar lagi harus dikumpul tugas. Banyak loh masalah kami Kak. Oh iya, rupanya anak-anak juga punya masalah ya, punya kesulitan. Jadi kalau punya kesulitan apa yang dilakukan? Ketika kita cuman mengeluh, jadi makin gak terbuka otaknya ya kan. Kok udah mengeluh, aduh kayak mana ntar lagi aku mau ini, gak ngerti aku ini lagi PR, ini belum siap, ini lagi belum siap. Siap gak PR-nya? Enggak siap. Tapi coba adik-adik kalau sudah mau belajar, berdoa dulu. Oke? Berdoa, minta Tuhan menolong, Tuhan mengajari. Jadi waktu mau mulai belajar juga jangan terlambat. Karena kalau terlambat jadi nggak ngerti nanti adik-adiknya. Jangan terlambat. Terus dengan hati yang tenang, minta Tuhan menolong, pasti Tuhan akan membantu. Waktu kita belajar itu dengan hati yang tenang, sukacita. Kok sukacita pasti bisa dek, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi harus dengan hati sukacita. Tapi kalau sebelum belajar udah dongkol duluan, yang gampang pun jadi susah. Iya kan? Kalau udah duluan sebelum mulai belajar, nggak ambil buku ya kan, cuman hidupkan handphone atau hidupkan laptop. Sudah itu nggak ada di depannya buku, nggak ada pulpen, nggak ada pensil. Ya apa yang dapat? Nggak bisa. Tapi kalau sudah berdoa, pasti adik-adik akan lebih persiapan. Jadi kalau hati sukacita, pasti lebih bisa menerima pelajaran. Jadi tetap berdoa sebelum belajar. Oke, jadi kesulitan apa lagi yang dialami adik-adik? Untuk anak-anak. Apalagi? Kak gak bisa lagi, aku sekarang bebas keluar. Kok dulu kan aku mau jajan bisa, mau pergi ke rumah teman main bisa. Sekarang kan gak bisa. Oh gak apa-apa adik-adik, tetap disyukuri. Kita masih bisa sehat saja, sudah luar biasa. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik. Supaya adik-adik juga walaupun masih di rumah tetap sukacita. Karena apa? Karena di rumah kita juga ada Tuhan Yesus kok yang selalu menyertai kita. Kapan lagi ya berdoa? Mau belajar udah tadi, mau makan. Adik-adik semua kalau mau makan udah berdoa belum? Masih ada nggak ya yang nggak berdoa mau makan? Oh kalau masih ada, berjanji adik-adik kalau mau makan harus berdoa. Mau tidur juga harus berdoa. Bangun tidur juga harus berdoa. Ya. Kita harus berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita mengucap syukur buat papa dan mama, buat keluarga kita. Jadi kita harus rajin dan senang berdoa. Siapa aja yang didoakan ya adik-adik kira-kira? Menurut adik-adik siapa yang perlu didoakan? Apa kita sendiri? Oh, kita bisa mendoakan banyak orang. Siapa aja? Papa mama juga harus didoakan. Kakak, adik juga harus didoakan loh. Opung juga harus didoakan. Teman-teman harus didoakan. Guru juga harus didoakan. Mau guru sekolah minggu, mau guru di les, semua harus didoakan. Jadi kalau anak-anak Tuhan suka berdoa dan berdoa untuk banyak orang. Jadi sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya dia juga selalu berdoa. Memohon kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupannya. Oke, sekarang setelah tahu tentang doa, anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Oke?
sekolah minggu janji? Kakak mau nanya yang kelas balita. Adik-adik kelas balita berjanji mau berdoa? Oh, semua berjanji. Kakak mau nanya, adik-adik yang kelas kecil mau berjanji berdoa? Iya, jangan malas-malas ya dek, tetap semangat, harus rajin berdoa. Kakak mau tanya yang kelas besar. Anak-anak yang kelas besar mau janji rajin berdoa? Oke, janji. Jadi semua anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Karena berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Karena dengan berdoa, Tuhan akan menolong kita menjalani kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dari kakak hari ini. Sampai bertemu minggu depan, kita akan tetap ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kembali. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur jikalau hari ini kami diingatkan lagi untuk rajin berdoa dan senang berdoa. Karena dengan berdoa ya Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan yang daripadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong adik-adik sekolah minggu yang masih kecil juga untuk terus rindu berdoa. Kami mau ya Bapa, biarlah doa menjadi kehidupan kami. Doa menjadi kehidupan adik-adik sekolah minggu kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu. Amin. Iya adik-adik sudah dengar firman Tuhan dari Kak Rosenta. Yesus berdoa, Tuhan Yesus Kristus kita berdoa kepada Bapaknya di surga adik-adik. Kita juga berdoa kepada Bapa kita di surga. Doa itu seperti nafas kehidupan, seperti udara yang kita hirup. Supaya kita hidup dan berdoa itu berbicara pada Tuhan adik-adik. Kita meminta pada Tuhan, kemudian kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan buat apa yang Tuhan berikan, makanan, kesehatan, dan kita juga mendoakan orang lain. Siapa? Mama, papa, teman-teman, opung keluarga kita adik-adik. Nah, adik-adik harus senang berdoa. Seperti lagu kita ini, saya senang berdoa. Adik-adik ayo kita nyanyikan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, meminta ampun pada Tuhan, mengakui kesalahan kita. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Iya adik-adik, kita harus senang berdoa, berbicara pada Tuhan, isi hati adik-adik dibicarakan pada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan mendengarkan terus apa yang adik-adik katakan. Kita angkatkan lagi pujian ini, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita mengaku kesalahan kita minta pada Tuhan pengampunan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa
Jangan lebih cepat. Komitmen kita sedang berdoa. Saya sedang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Mengaku kesalahan. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Baik adik-adik, kita kembali berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh dikumpulkan. Biarlah kiranya hati Tuhan bersukacita dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan biarlah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang sudah berulang tahun di dalam minggu ini. Untuk Arcelio Mesak Sipayung, untuk Alvaro Gabriel Damanik, untuk Priden Rehartama Purba. Kami mau berdoa biarlah Engkau yang memberkati pertumbuhan mereka, Engkau yang senantiasa menjagai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di dalam minggu ini, yang mungkin tidak kami sebutkan. Kau jugalah yang terus memberikan pertumbuhan juga buat mereka. Kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua mereka untuk boleh terus menolong dan membimbing adik-adik kami ini untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga masih mau terus berdoa ya Bapa, buat adik-adik sekolah minggu di dalam menghadapi sekolah ya Tuhan. Dengan situasi saat ini ya Bapa, kami mau berdoa biar Tuhan yang terus menolong mereka. Biarlah dengan situasi yang ada, mereka bisa tetap belajar dengan baik, bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya Tuhan. Tidak menjadi kurang semangatnya belajar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Tuhan yang menolong adik kami ya Bapa satu persatu. Apalagi dengan situasi saat ini ya Tuhan, dengan handphone setiap anak-anak punya dan akan menarik mereka untuk pingin selalu bermain game. Kami mau berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang terus menolong, mengingatkan adik-adik kami ya Bapa, supaya boleh membatasi waktu di dalam bermain, di dalam belajar, di dalam berdoa, supaya mereka jangan terpaku hanya di dalam main game saja. Kami juga mau berdoa buat kami orang tua, biar kami juga terus boleh berhikmat membimbing setiap anak-anak kami ya Tuhan. Bapa yang surga, kami juga masih terus berdoa Bapa, dalam situasi yang sudah hampir setahun kami mengalami ibadah, masih tetap di rumah. Kami rindu ya Bapa, biar adik-adik kami tetap semangat ya Bapa mengikuti ibadah. Karena kami percaya dimanapun kami berada, kami beribadah, Tuhan akan terus menyertai kami ya Bapa. Bapa yang surga, kami mau serahkan semua kondisi adik-adik sekolah minggu kami. Mungkin ada yang kurang sehat, kami mau berdoa biar juga Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan ya Bapa. Mungkin juga ada yang sedang bersedih, kami mau berdoa biar Tuhan yang menghiburkan mereka, yang Tuhan yang menolong mereka, supaya penuhlah sukacita adik-adik kami semua. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua adik-adik sekolah minggu kami, mulai kelas balita, kelas kecil, kelas besar, bahkan sekolah minggu remaja, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bapa yang di surga, inilah doa kami ya Bapa, yang sudah kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Halo adik-adik semua, kita bersyukur ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk para orang tua yang terus membantu adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Dan kami masih terus berharap, janganlah orang tua terus tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah. Ibadah kita akan tetap kita laksanakan minggu depan jam 8.30 WIB. Oke adik-adik jangan lupa ya. Dan akhir kata, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.